Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Hari ini saya akan membawakan topik tentang pensiun sejahtera. Gambarnya ini keluarga muda karena saya kenal dengan seseorang yang umur 21 sudah pensiun. Walaupun tentu saya juga mengenal orang yang umur 75 pun tidak bisa pensiun. Gitu ya. Jadi pensiun itu bukan masalah umur Bapak Ibu. Pensiun itu masalah ketersediaan dana pensiun. Kalau dana pensiunnya sudah tersedia, Bapak Ibu umur 20 pun Bapak Ibu akan pensiun. Karena semua orang bekerja itu sebetulnya hanya untuk mencari uang atau mencari nafkah. Kalau uangnya sudah ada datang terus-menerus, ngapain juga bekerja? Kita bekerja di bidang yang lain, bidang sosial, bidang pengabdian, bidang penelitian, atau bekerja membangun aset, bukan lagi mencari uang. Ada 3 pilihan Bapak Ibu dalam menjalani hidup, yaitu bekerja selama 2-5 tahun atau sementara lah, entah 5 tahun, 10 tahun. Kemudian pensiun sejahtera sampai akhir hayat. Gitu ya. Yang pilihan kedua adalah kita bekerja mencari nafkah seperti biasanya 30-40 tahun, setelah itu pensiun dan pensiunnya tanda tanya. Apakah baik atau tidak tergantung dari dana pensiun yang Anda miliki. Ya, yang ketiga adalah bekerja mencari nafkah 40-60 tahun, yaitu sampai akhir hayat. Bisa di satu bidang pekerjaan, seperti dokter, pengacara ya, seperti saya dulu, atau di berbagai bidang. Misalnya pensiun dari tentara kelas pangkat menengah gitu, kemudian menjadi satpam. Kalau pangkatnya tinggi menjadi penasehat, menjadi komisaris, menjadi konsultan atau apapun gitu ya. Setelah itu kemudian bertani atau buka toko atau berdagang atau apapun gitu ya. Artinya terus-menerus bekerja, bekerja dan bekerja. Nah, kira-kira mana yang paling enak? Tentu yang di atas ya, yang bekerja sementara. Yang paling tidak enak yang mana? Tentu yang paling bawah sebetulnya ya, bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat. Tapi problemnya yang di tengah itu merasa bahwa yang di bawah itulah yang enak. Gitu ya. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Waktu saya jadi dokter di puskesmas, buat teman-teman kepala dinas yang lain selalu menggoda saya, wah paling enak ya jadi dokter ya, tidak ada pensiunnya. Waktu itu saya bangga, tidak ada pensiunnya. Tapi setelah mengetahui tentang ilmu keuangan, wah tidak ada pensiunnya, artinya tidak bisa pensiun dong, gitu ya. Dan ternyata memang begitu Bapak Ibu. Guru-guru saya yang sudah sepuh, yang sudah umur 70-an tapi masih harus mencari nafkah, itu seringkali salah diundang di rumah sakit A untuk operasi, datangnya ke rumah sakit B, ya, atau mencuci tangannya, setelah dicuci tangannya dia pulang gitu ya. Kru OK sudah nunggu-nunggu, dokternya tidak ada atau profesornya tidak ada. Oke Bapak Ibu, itulah 3 pilihan menjalani hidup ya. Terserah Bapak Ibu milih yang mana. Kalau saya sudah ada di nomor yang 1 itu dan anak-anak juga di situ ya. Nah, ini 3 tahapan dalam hidup Bapak Ibu ya. Ada pendidikan, pekerjaan dan hasil. Ya, pendidikan seperti SD, SMP, SMA dan seterusnya, pekerjaan itu guru, dosen, tentara, bupati dan seterusnya. Hasil itu ya penghasilan 1 juta misalnya, tabungan 2 miliar, rumah 2 hektar dan seterusnya. Problemnya adalah nyaris tertutup mengenai hasil kita ya. Kenapa? Karena sejak kecil kita dididik untuk hanya melihat pekerjaan. Ya, kalau kita ditanya, anak-anak kecil ditanya selalu diharap untuk menjawab dengan guru, dosen, tentara, bupati, dokter dan sebagainya. Tidak boleh menjawab atau tidak diharapkan menjawab ingin kaya dan lain-lain. Kalau menjawab seperti itu akan dikejar lagi. Untuk kaya itu jadi apa? Ya itu seperti anak saya dulu. Ditanya oleh guru TK-nya, bisa jadi apa, Cah? Dia jawab sesuai arahan saya, jadi orang kaya, Bu Guru. Besok banyak membantu orang. Oh, bagus sekali, Cah. Untuk bisa jadi orang kaya itu kamu jadi apa? Tidak penting katanya Bapak, yang penting jadi orang kaya gitu kan. Yang anak TK suka ngotot. Iya, Ibu Guru tahu, tapi untuk bisa kaya itu loh, apa kamu mau jadi dokter seperti bapakmu? Bapak aja berhenti. Ya, itu jawaban anak saya seperti itu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Karena kita selalu didikte untuk terus dalam bidang pekerjaan dan selalu dilatih bahwa bekerja itu mulia, menganggur itu tercela, pensiun itu kiamat dan sebagainya, hal-hal seperti itu. Akhirnya kita terus-menerus berkutat antara bekerja, pendidikan, bekerja, pendidikan. Gitu ya. Selesai sekolah kita kerja, masih kurang sekolah lagi, kerja lagi, sekolah lagi, kursus, terus seperti itu sampai seumur hidup. Dan itu dianggap wajar karena memang sekitar saya seperti itu dan dianggap membanggakan. Padahal seharusnya sebetulnya yang diinginkan itu hasil sebetulnya gitu loh ya. Punya penghasilan besar, punya uang banyak, punya rumah besar, itu yang diharapkan gitu ya. Nah, ini ada life map miskin Bapak Ibu ya.
yaitu life map yang menekankan pada bekerja mencari uang dan life map yang tidak suka uang. Gitu ya. Sejak kecil kita dilatih untuk tidak suka uang, loh, Bapak Ibu ya. Uang tidak dibawa mati, ya, masalah karena uang itu menyebabkan pertengkaran, hal-hal seperti itu yang kita anggap benar. Gitu ya. Nah, orang yang mendapat life map miskin atau di otaknya itu ada life map miskin, itu biasanya jatuh dalam kondisi salah satu dari dua ini. Yang pertama sudah bekerja keras bertahun-tahun penghasilannya begitu-begitu saja, atau yang kedua sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun tabungannya segitu-gitu aja. Kalau kita punya uang kecil, uang sedikit ya, tidak sedikit, banyak pun ya, pokoknya punya uang lah yang belum jelas penggunaannya, maka Bapak Ibu akan mendapat dorongan yang luar biasa untuk menghabiskan uang itu. Tiba-tiba saja muncul hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan, ya, lantai yang baik-baik saja selama ini tiba-tiba nampak kusam yang nggak perlu diganti, ya. Ruangan yang sebenarnya cukup, gitu ya, tiba-tiba kurang luas, ya, sehingga ditambah kamar, ya, karena merasa kalau hari raya kan penuh, padahal hari raya itu cuma setahun sekali, gitu ya. Dan orang pulang kampung hari raya itu senang kalau desa-desaan malahan, gitu ya. Tapi selalu ada ide yang tidak bisa Bapak Ibu cegah. Sehingga dikatakan bahwa rumah adalah penghisap kekayaan kita nomor satu. Karena semua uang kita masuk ke rumah. Rumah tidak pernah jadi. Selama Anda punya uang, rumah Anda akan terus-menerus akan Anda perbaiki dan itu menghisap kemampuan keuangan Anda. Ya. Kemudian kalau Anda mencoba untuk melakukan sesuatu sesuai passion, sesuai minat dan sebagainya, pada akhirnya Anda akan jatuh dari satu ke dua. Tidak akan kemana-mana. Gitu ya. Bapak Ibu, semua ini berawal dari pikiran. Ya, kenapa semua bisa terjadi, kenapa Bapak Ibu terus-menerus harus bekerja, kenapa tidak pernah atau jarang sekali bisa punya uang banyak, meskipun sudah menghasilkan uang banyak, tetap aja tidak punya uang gitu ya. Karena semuanya berawal dari pikiran. Dari pikiran kita akan munculkan tindakan-tindakan tertentu, tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan jadi karakter, dan karakter itulah yang akan jadi nasib kita. Jadi nasib Bapak Ibu sekarang ini bukanlah takdir Bapak Ibu, ini hanya sekedar hasil cara berpikir kita yang lalu, ya. Saat ini cara berpikir kita kan seperti tadi saya katakan, yaitu bekerja keras mencari nafkah, ya. Bekerja kerasnya betul, mencari uangnya yang salah. Seharusnya bekerja keras membangun aset atau membuat pabrik uang yang menghasilkan uang terus-menerus untuk kita. Itu, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin merubah, ya, atau berubah cara berpikirnya sekarang dari berpikir bekerja mencari uang menjadi berpikir bekerja mencari nafkah, dari sibuk terus berpikir menjadi santai, dari mencari uang terus berpikir menjadi uang yang datang terus, maka 5-10 tahun yang akan datang nasib Bapak Ibu juga akan berubah dengan sendirinya, ya. Bapak Ibu akan dipertemukan dengan orang yang tepat di saat yang tepat sehingga sesuai dengan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, ya. Nah, di pikirannya dirubah, maka nasibnya juga akan berubah. Untuk bisa merubah cara berpikir, kita perlu melakukan yang disebut reprogramming pikiran bawah sadar, gitu ya. Karena di dunia ini Bapak Ibu biasanya yang dikabulkan itu bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Nah, problemnya adalah yang disebut kebutuhan itu banyak orang yang tidak tahu bahwa yang disebut kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang tersimpan di pikiran bawah sadar, ya, yang merupakan 90% dari pikiran kita. Sedangkan keinginan itu hanya ada di pikiran sadar yang hanya 10% dari pikiran kita. Sehingga kita mintanya A, dapatnya B. Ya, minta punya banyak uang, dapatnya banyak hutang, gitu ya. Minta ya apa saja, minta kaya dapatnya miskin dan seterusnya. Seperti itu, ya. Itu harus dilakukan reprogramming, Bapak. Pola pikir miskin direprogramming, ya, jadi pola pikir kaya. Caranya apa? Ya diisi dengan pola pikirnya orang kaya. Ya, kalau zaman dulu Bapak Ibu, untuk bisa memiliki pola pikir orang kaya, orang harus merantau dulu, ya, keluar dari rumah, ya, punya cita-cita merantau ke kota besar, gitu ya, kemudian magang ke orang sukses, baru bisa kaya. Kalau sekarang tidak perlu Bapak Ibu ikut seminar orang kaya, yaitu seminar-seminar yang pembicaranya orang kaya, ya, bukan seminar teknis ya Bapak Ibu, jangan kebalik. Selama ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu paling suka adalah seminar teknis, seminar yang membuat kita terus-menerus bekerja lebih keras lagi, ya. Cara ini, ya, cara membangun bisnis online, cara manajemen UKM atau
beternak lele, ya, atau cara membeli rumah tanpa uang, yang memiliki rumah tanpa uang, cara berdagang, apa saja lah, pokoknya cara itu adalah seminar teknis yang memperkuat pola pikir miskin kita, ya. Buku dan CD juga seperti itu, ya, bukan buku-buku tentang beternak lele dan lain-lain, tapi buku-buku inspirasi, ya. Sehingga dikatakan bahwa kalaupun Anda ikut seminar, baca buku dan CD, sepanjang itu pilihan Anda sendiri, Anda tidak akan berubah. Ya, kalau mau berubah, cari mentor, lakukan hal-hal yang ditunjukkan mentor, yang semakin Anda tidak sukai, harus semakin Anda lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya mentor Anda pasti menunjukkan hal-hal yang tidak Anda sukai. Tapi itulah yang bisa merubah Anda. Hal-hal yang tidak Anda sukai. Ya, Anda harus melakukannya dan belajar menyukainya. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak Anda sukai itulah hal-hal yang belum ada di pola pikir Anda. Jadi Anda harus mengadakannya dengan cara lama-lama menyukai. Dan di grup, saya punya grup Bapak Ibu, grup namanya grup WA Building the Dream. Ya, mungkin sebagian yang mendengar ini sudah masuk di situ. Ya, di grup WA Building the Dream itu ada 2 audio hipnoterapi. Yang pertama memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan, yang kedua kehidupan dengan penghasilan pasif 100 juta sebulan. Ya, dua-duanya perlu didengarkan untuk meningkatkan plafon rezeki dalam waktu 21 hari. Ya, kalau masing-masing mendengarkan 1 kali, 21 hari. Kalau masing-masing 2 kali sehari, ya 11 hari. Pokoknya masing-masing 21 kali lah untuk didengarkan ini. Ya. Jadi ada 3 tahap perubahannya Bapak Ibu, yaitu yang pertama di grup WA Building the Dream, ya, sekarang ada sekitar 300-an grup WA Building the Dream, ya, bulan Maret 2018 ini, April 2018 ini. Di situ Bapak Ibu mendengarkan 2 audio hipnoterapi penghasilan pasif 100 juta sebulan dan satunya lagi itu sebanyak 21 kali. Terus ada lagi pengetahuan-pengetahuan tentang bisnis, keuangan, tentang pikiran, bawah sadar, Ho'oponopono, law of attraction dan macam-macam. Tapi terus terang itu tidak mengubah hidup. Itu hanya membuat Bapak Ibu lebih pintar, gitu aja, lebih tahu. Tapi sama sekali tidak akan mengubah kehidupan Bapak Ibu. Karena itu hanya sekedar pengetahuan di pikiran sadar, gitu ya. Seperti sekarang banyak orang tahu bahwa olahraga itu baik untuk kesehatan, semua orang ingin sehat, tapi berapa banyak yang mau olahraga? Semacam itulah, gitu ya. Nah, tahap yang kedua, setelah Bapak Ibu mendengarkan audio itu 21 kali, Bapak akan dipindah ke grup program lanjutan, menghadiri seminar yang ditunjuk, ya, minimal 3 kali ya, dalam 1 tahun, ya. Seminarnya memang 3 kali. Dan mohon maaf, saya tidak jualan seminar Bapak Ibu, ya. Saya juga ikut seminar ini, saya bukan penyelenggaranya, dan berapapun saya mengajak orang untuk ikut seminar, saya tidak mendapatkan apa-apa dari panitia, gitu ya. Saya sama dengan Bapak Ibu, membayar 600.000 setiap kali ikut seminar 2 jam, gitu ya. Saya biasanya sekeluarga ikut. Ya. Dan dilanjutkan dengan mendengarkan audio CD dari mereka, pembicara-pembicara yang orang kaya tadi, ya. Pensiunannya sudah berpenghasilan lebih dari 100 juta, banyak sekali orangnya, ya. Terjadi internalisasi program di pikiran bawah sadar, maka mekanisme sukses otomatis akan jalan dan mengejarnya, gitu ya. CD-CD-nya juga saya kirimkan secara gratis di WA untuk para anggota, gitu ya. Pokoknya tidak ada yang bayar, ya, kecuali seminarnya itu Bapak Ibu bayar tentunya. Karena bukan saya yang menyelenggarakan. Kalau saya menyelenggarakan tidak perlu bayar, Bapak Ibu. Ya. Nah, tahap yang ketiga itu ada 2 pilihan. Ya, Bapak Ibu bisa menemukan sendiri cara membangun dana pensiunnya, dan pasti akan ketemu Bapak Ibu, jangan khawatir. Sekarang Bapak Ibu tidak tahu sih, memang iya, tapi nanti kalau sudah di tahap 1 dan 2, sudah hadir di leadership seminar dan sebagainya, maka Bapak Ibu akan tahu sendiri apa yang harus dilakukan, investasi di bidang apa, bisnis di bidang apa, itu nanti akan tahu sendiri. Ada 2 pilihan, yaitu membangun sendiri atau dengan bimbingan di grup CA. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur saja bisa berubah Bapak Ibu, ya. Saya mulai mengenal hal seperti ini umur 49, kemudian umur 51 saya bisa freedom. Saya yakin Anda juga pasti bisa. Saya akhiri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya pagi ini akan menyampaikan meningkatkan plafon rezeki. Ini edisi 21 April, jadi edisi yang diperbarui.
Ini transformasi pribadi saya. Tahun 81 sampai 97 saya merasa sebagai dokter itu penghasilannya aman dan kaya. Sampai kemudian saya bertemu 3 janda dokter yang jualan door to door ke rumah. Dan di situ saya menyadari bahwa profesi dokter itu tidak aman, terutama untuk keluarganya. Nah, kemudian saya membaca buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant tahun 2000 ya. Di situ jelas dinyatakan bahwa orang yang berpenghasilan aktif seperti saya hanya mendapatkan uangnya dari tenaga saya itu adalah orang miskin, gitu ya. Dan di sana dikatakan ada jalan keluar yang dianjurkan, ya, tapi saya waktu itu tidak tertarik. Nah, kemudian tahun 2004 sampai 2005 saya berhasil membangun aset dan bisnis atas arahan anak saya. Dan tahun 17 Agustus 2005 saya berhenti praktek dan pensiun dini. Nah, sejak itu saya menjadi investor kecil-kecilan dan sekaligus provokator. Setiap kali ketemu orang saya katakan jangan terlalu lama bekerja mencari uang. Lebih baik segera membangun aset supaya aset itu bisa menghasilkan uang sehingga kita bisa melakukan hal-hal lain selain bekerja mencari uang. Bapak Ibu, rezeki kita itu sudah ditentukan dari sono ya. Jadi manusia diturunkan ke dunia itu sudah ditentukan rezekinya. Kita orang beriman pasti mengimani hal itu ya. Cuman dulu kita tidak tahu caranya bagaimana, tapi sekarang sudah tahu berdasarkan ilmu manusia tentunya ya. Yaitu orang itu diturunkan di sebuah lingkungan. Dan kemudian ada hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan yang disebut hukum alam kesesuaian. Itu yang akan mempengaruhi semua aspek kehidupan orang tadi, termasuk rezekinya. Jadi secara ilmiah sekarang sudah terbukti bahwa rezeki seseorang itu adalah rata-rata rezeki atau penghasilan 6 orang yang paling mempengaruhi dia. Nah, itu kemudian kita kenal sebagai istilah plafon rezeki atau ada yang mengatakan takaran rezeki atau apapun istilahnya. Cuman manusia itu dibebaskan Bapak Ibu untuk memilih sendiri jalannya ya, termasuk menaikkan rezekinya dengan cara keluar dari lingkungan awal dan masuk ke lingkungan yang baru. Zaman dulu itu dilakukan secara fisik ya, merantau. Semua orang yang sekarang makmur kaya sekali itu biasanya melalui jalan ini. Dia merantau keluar dari kampungnya, ketemu dengan orang kaya, magang di sana, bekerja kepada dia dan akhirnya dia menjadi kaya. Atau secara mental seperti yang akan disampaikan di sini. Jadi cara menjadi kaya yang lama itu seperti ini, punya cita-cita kemudian merantau, bergaul dengan orang kaya menjadi kaya. Nah, bergaul dengan orang kaya itu sebetulnya ya menaikkan plafon rezeki atau takaran rezekinya, keluar dari lingkungan yang lama masuk ke lingkungan yang baru. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai anak muda berkaos merah dengan tanda kotak putih di dadanya itu dikelilingi ini ya. Mungkin teman main gaple, tukang parkir di depan rumah 1 juta, terus kiainya 3 juta, dan temennya 3,5 juta, 2,5, 4 juta, penghasilannya segitu rata-rata teman-temannya. Dia tidak tahu secara sadar berapa penghasilan teman-temannya, tapi secara bawah sadar dia tahu dan selalu berusaha mencocokkan dengan teman-temannya itu. Maka ya orang tadi kurang lebih 3 jutaan per bulan plafon rezekinya. Dan dia akan nyaman dengan penghasilan itu. Kalau sudah mendekati 3 juta biasanya sudah menurun lagi semangatnya karena sudah nyaman dengan rezeki sekian. Tapi ada orang tertentu yang tidak nyaman kemudian berusaha mencari rezeki lebih tinggi, naik ya. Tapi itu jauh melampaui plafonnya dan akan ditarik lagi turun untuk sampai ke situ. Nah, majalah SWA tahun 80-an meneliti 80% profesional berpenghasilan besar akan jatuh miskin di usia tuanya. Ini yang menyebabkan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan penghasilan yang stabil sampai akhir hayat masih tetap seperti itu, misalnya 100 juta per bulan, maka plafonnya yang akan dinaikkan. Dan kalau plafonnya dinaikkan, maka dengan sendirinya rezekinya akan ikut naik. Ya, seperti teman saya ini, Pak Kosin, ada lagi yang lain ya. Pak Yanto, Pak Imam, Pak banyak yang lain. Nah, kita di komunitas CFS ya, komunitas finance
cerdas finansial dan spiritual ya. CFS itu cerdas finansial dan spiritual. Ini kita punya grup WA Building the Dream. Ya, di sini kita memberikan 2 audio terapi bawah sadar ATBS yang secara gratis, ya, yaitu ATBS 1 memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan, ATBS 2 memiliki kehidupan dengan penghasilan pasif 100 juta sebulan. Nah, setelah itu Anda perlu melihat faktanya sendiri, orang-orangnya yang sudah berpenghasilan sekian atau yang sama-sama punya plafon rezeki sekian di seminar inspirasi dan visi dengan harga yang sangat terjangkau. Sekarang mengapa perlu seminar dan pertemuan? Apakah nggak cukup hanya dengan mendengarkan 2 audio itu? Jadi plafon rezeki kita ini sesuai dengan 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Oke, itu sudah terbukti, sangat terbukti. Bapak Ibu bisa baca buku banyak sekali yang membahas seperti ini. Ya. Nah, sehingga Anda misalnya itu, sekarang plafon rezekinya sudah naik 100 juta karena mendengarkan 2 audio terapi bawah sadar itu. Tapi di lingkungan Anda masih sekian. Karena Anda tidak keluar dari lingkungan kan. Lingkungan bergaulnya masih yang 3 juta. Yang terjadi apa? Ya seperti ini, tarik tambang, tarik menarik antara Anda dengan mereka. Dan Anda belum kuat, karena 100 juta itu belum ada faktanya, gitu ya. Itu baru dimasukkan sebuah program. Sehingga biasanya kalah. Karena itu Anda butuh cantolan. Ya, yaitu kerumunan orang-orang yang satu paham, satu plafon rezeki, orang-orang yang sudah mencapai apa yang ada di plafon, yang baru ke sana dan seterusnya. Barulah Anda bisa kuat dalam proses tarik tambang ini, bahkan bukan tidak mungkin seperti teman-teman Pak Yanto, Pak Rohmat, Pak Kosin yang bisa menarik teman-teman di sekitarnya untuk naik plafon rezekinya seperti mereka. Bukan mereka yang turun ke bawah, tapi teman-temannya yang ditarik ke atas. Jadi cara menjadi kaya yang sekarang adalah seperti yang dikatakan oleh Jack Ma. Gunakan pikiranmu, yaitu ingin kaya, mendengarkan ATBS, seminar inspirasi dan visi, dan menjadi kaya. Nah, kalau Anda sudah mendengarkan itu, maka mekanisme sukses otomatis akan bekerja. Ya. Jadi mekanisme sukses otomatis itu mirip yang ada di hewan itu naluri, ya, ikan salmon misalnya, ya. Dalam waktu umur 4-5 tahun dia akan kembali ke tempat dia dilahirkan, di telaga tempat dia dilahirkan, ya, dari ribuan kilometer di lautan dia kembali ke sana, berbondong-bondong jutaan ikan untuk bertelur dan tidak pernah salah arah, ya, karena memang sudah ditetapkan seperti itu. Penyu juga begitu, ya. Pada saat dia akan bertelur, dia akan kembali ke tempat pantai dia ditetaskan, tidak akan salah arah. Termasuk tupai. Tupai itu di musim semi, ya, ini di negara 4 musim, ya. Di musim semi dia dilahirkan. Tapi pada waktu musim gugur menjelang musim dingin dia sudah mulai mencari makanan untuk dikumpulkan. Padahal dia tidak pernah diajari itu. Karena dia lahir di musim semi dan langsung tupai kan langsung dipisah kan. Tapi itulah yang terjadi. Nah, manusia juga seperti itu. Cuman kebutuhan manusia kan macam-macam. Dan manusia ada ego. Ya, sehingga kalau Anda plafon rezekinya 3 juta sebulan, maka MSO akan mekanisme sukses otomatis yang dipasang di dalam diri Anda akan mencarikan jalan termudah, tercepat, dan paling harmonis untuk mendapatkan penghasilan 3 juta sebulan. Yaitu bisnis, pekerjaan, atau investasi Anda yang sekarang, yang Anda dengan tenang menjalaninya. Itu sudah sesuai. Kalau Anda tenang berarti sudah sesuai dengan plafon rezeki. Ya. Tapi kalau Anda ambisius, bisa seperti roller coaster, naik turun penghasilannya. Anunya besar, utangnya besar, dan seterusnya. Nah, kalau Anda kemudian meningkatkan plafon rezeki menjadi 100 juta sebulan dengan perantara ATBS, kemudian bisa melihat sendiri orang-orangnya sehingga yakin dan bahwa sadar Anda mempunyai plafon rezeki 100 juta sebulan, maka dengan sendirinya MSO Anda akan mencarikan jalan termudah, tercepat, dan paling harmonis untuk mendapatkan penghasilan 100 juta sebulan. Apa itu? Ya belum tahu. Karena Anda juga belum meningkatkan plafon rezeki. Jadi nanti prosesnya akan seperti ini. Ya, kalau Anda punya mentor,
dan punya tujuan atau punya plafon rezeki penghasilan pasif 100 juta sebulan, maka jalannya akan lurus menuju ke sana, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita tadi. Tapi kalau Anda tidak punya mentor, Anda bisa siksa. Ya, karena ego Anda akan terus berusaha membelokkan, ya, oh ini lebih bagus bisnisnya, ini, tapi sebetulnya itu salah, gitu ya. Apalagi mereka yang sudah mendengarkan ini kemudian masih melakukan hal-hal yang dulu dilakukan, bisnis-bisnis yang lama masih dilakukan. Padahal logikanya bisnis yang lama itu dia temukan pada saat plafon rezekinya masih rendah. Jadi ya sudah tentu seharusnya logikanya tidak cocok lagi ketika plafon rezekinya 100 juta sebulan. Tapi ego masih mendorongnya dia, sehingga kayaknya jalannya siksa. Itu berhasil, tetap aja Anda akan mendapatkan penghasilan pasif 100 juta. Dengan catatan Anda tidak kalah tarik tambang dengan lingkungan Anda. Kalau Anda tarik tambangnya kalah, plafon rezekinya Anda turun lagi karena Anda tidak pernah ketemu dengan orang yang lain, tidak pernah hadir ke pertemuan, seminar, ya. Saya sarankan minimal 3 kali lah setahun, gitu ya. Maka ya itu yang akan terjadi. Kalau misalnya tidak ikut seminar dan lain-lain, ya tidak masalah sebetulnya, karena itu pilihan, ya. Pilihan kita untuk menjalani hidup bagaimana. Tapi saya sarankan Bapak Ibu ikut kalau memang ingin mendapatkan penghasilan yang 100 juta sebulan itu. Entah caranya apa, itu urusan nanti. Nah, kalau yang ketiga ini tidak punya tujuan jelas, ya seperti itu, belok-belok. Bekerja untuk hidup, hidup untuk bekerja. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang berumur saja bisa merubah diri, Anda pastinya juga bisa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.